Pernah dengar nggak sih istilah hati yang gembira adalah obat? Dan hati yang gembira biasa terwujud dalam bentuk senyuman ataupun tertawa. Jadi kalau boleh disimpulin, tertawa itu menyehatkan. Gitu kan konteksnya. Tapi pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada cerita dari seseorang yang tertawa dengan keras, kemudian seketika meninggal setelahnya? Atau mungkin rasanya belum banyak juga di antara kalian yang tahu kan kalau ternyata ada yokai yang mampu membuat manusia tertawa tanpa henti hingga meninggal. Yaku Monogatari Kaidankai Dai Ju Niwa Katari Hajime yo. Warai Ona. Kalau dari namanya, terbentuk dari dua buah kanji, yaitu warai dan ona. Warai dapat diartikan sebagai tertawa, sedangkan ona diartikan sebagai wanita. Jadi kalau digabungkan secara harafiah, warai ona diartikan sebagai wanita yang tertawa, atau the laughing woman. Dari namanya sih, kedengarannya kayak bukan nama yokai yang mengerikan gitu ya. Karena ya perempuan yang tertawa, ya mananya yang ngeri kan? Kalau dari sekedar namanya aja. Memang sih kalau dari namanya nggak ngeri, tapi kalau dari suara tertawanya, Warayona merupakan sesosok yokai yang berwujud perempuan muda cantik. Seakan gak ada yang aneh sama wujudnya, mukanya, atau penampilannya. Semuanya terlihat normal selayaknya perempuan muda yang cantik dan biasa aja. Tapi meskipun terlihat biasa dan tidak membahayakan, level bahaya dari Warayona ini tuh mengancam nyawa. Spoiler dikit aja, bukan karena sekedar dari suara tawanya yang mengerikan, tapi juga karena kebiasaannya yang suka memakan manusia. Warayona dikatakan berasal dari Prefektur Tosa. Letaknya yang ada di selatan Pulau Shikoku membuat Prefektur Tosa ini memiliki alam yang indah dengan musim panas yang cenderung hangat. Tapi di balik itu semua ternyata ada folklore tentang Warayona yang bahkan sampai sekarang ini masih saja tidak bisa lepas dari Prefektur Tosa. Warayona biasa muncul di jalur pegunungan yang mana kemunculannya tuh sekedar berdiri aja di pinggir jalan dan tertawa. Suara tertawanya yang menyeramkan ini juga bahkan kadang terdengar di kedalaman hutan saat malam gelap, yang padahal entah sosoknya ada di mana. Seperti yang dikatakan dalam pepatah, Hong Oh Hyo Sidehan dan Suruna, atau mungkin kita lebih familiar sama istilah Don't judge a book by its cover. Yang intinya sih ngingetin kita kalau misalnya menilai seseorang, itu tuh jangan dari tampilan fisik luarnya aja. Ya, persis sih sama konteksnya kalau kita ngelihat Warayona. Meskipun secara fisik kan tampilannya gadis muda yang cantik dan nggak berbahaya, tapi balik lagi, Warayona level berbahayanya tuh seserius itu. Bahkan untuk masyarakat Tosa sendiri tuh, sampai sekarang masih ada mitos ataupun bahkan legenda yang masih dipegang teguh oleh mereka sendiri. Kurang lebihnya merupakan himbauan untuk para masyarakat lokal maupun turis yang ingin mendaki gunung, khususnya di tanggal 1, 9, dan 17, sebaiknya dihindari. Karena ya dikatakan hari-hari tersebut adalah hari-hari apes yang bisa dikatakan mungkin bisa ketemu Warayona. Ya ibaratnya kayak setor nyawa aja sih, naik gunung dan bertemu Warayona. Akhir ceritanya rasanya udah tahu ya kemana. Kengerian Warayona bukan dari wujudnya atau serangannya yang bisa bikin kita berdarah atau terluka secara fisik, tapi hancur secara psikis. Siapapun yang bertemu dan mendengar suara tertawa dari Warayona akan mengalami gangguan psikis yang bisa dibilang brutal. Bukan bikin jadi sedih, gloomy, atau semacamnya,
Tapi entah gimana, suara tertawa Waraiona itu tuh seperti virus yang menginfeksi orang untuk jadi ikut tertawa. Bukan hanya sekedar tertawa biasa, tapi tertawa tanpa henti sampai mati. Orang yang sudah terinfeksi tertawanya dari Waraiona dikatakan akan tertawa terus tanpa bisa berhenti hingga berguling-guling di tanah dan bahkan hingga kesulitan bernafas. Yang kemudian akan disertai dengan munculnya demam dan setelah beberapa hari, tertawa tanpa henti tersebut akan membunuh si manusia tersebut. Tadi udah sempat dibahas sedikit ya, kalau misalnya suara dari tertawa Waraiona ini tuh nggak perlu kita lihat wujud fisik dari Waraionanya, sekedar kedengaran aja, itu tuh udah bisa mengganggu psikis kita. Di tahap awal, gangguan psikisnya tuh sekedar mendengar suara Waraiona tanpa henti di telinga kita. Ya, seakan nggak bisa hilang aja gitu. Kita jalan kemana, tetap ada. Kita pergi kemanapun, tetap ada, terdengar di telinga kita. Ya, kalau ditanya, segimana mengganggu sih suara tertawa Waraiona itu tuh, bayangin aja, suara dari teman-teman kalian atau orang-orang sekitar yang biasanya tertawa mengolok-olok atau tertawa mengejek. Persis suaranya tuh kayak gitu. Karena gangguan psikis tersebut, bayangin aja, ibaratnya kalian pergi kemanapun, suara tertawa yang mengolok-olok itu tuh nggak bisa hilang. Ngedengar suara batu ataupun suara angin sekalipun, itu tuh kedengarnya seakan makin parah suara olokannya tersebut. Mulai dari situ, suara gangguannya tuh udah mulai lebih parah lagi. Ya mana jadi kitanya mungkin bisa muncul kegilaan, nggak bisa tidur, pikirannya makin kacau, dan ya ikutan tertawa. Memang pada dasarnya, si level berbahaya dari tertawanya Waraiona ini tuh bukan hanya sekedar mengganggu pada gangguan psikis kayak tadi, tapi membuat si korbannya ikut tertawa. Dan ikut tertawanya tuh bukan sekedar hahaha, tapi hahaha sampai mati. Dikatakan ada sebuah legenda yang menceritakan pada jauh zaman dahulu kala, ada seorang samurai bernama Higuchi Kandayu yang mengabaikan larangan warga dan tetap masuk ke hutan gunung untuk berburu di tanggal 9. Di tengah jalan, pada jalur gunung tersebut, dia melihat ada sesosok gadis muda cantik yang muncul di depannya dan tiba-tiba menunjuknya dan kemudian tertawa. Semakin lama dia tertawa, suaranya jadi semakin tinggi, semakin keras, dan semakin mengerikan. Gak lama dari itu, Kandayu pun merasa kalau seakan-akan seluruh hutan itu mentertawakan dirinya. Baik hutan, angin, batu, ataupun segala isi hutan terdengar seakan mentertawakannya. Merasa kondisi tersebut aneh dan tidak masuk akal, Kandayu pun berusaha sekuat tenaga untuk lari keluar hutan sambil menutupi telinganya. Pada akhirnya, Kandayu berhasil keluar hutan, namun seketika jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Saat kembali sadar, Kandayu sudah diselamatkan oleh warga setempat, namun tetap di kepalanya terdengar suara tertawa dari gadis yang dia temui di dalam hutan tersebut. Suara tertawanya itu tuh seperti mengolok-olok dan tidak pernah berhenti terdengar oleh Kandayu sampai akhirnya dia pun meninggal. Intermezzo dikit, kalau misalnya Waraiona, tadi kan kita sebut sebagai yokai yang berwujud perempuan. Ternyata ada loh yokai yang memiliki karakter dan sifat yang persis sama Waraiona, tapi wujudnya laki-laki. Atau biasa disebut Warai Otoko. Well, kalau misalnya kita bilang yokai berwujud perempuan yang suara tertawanya mengerikan, sebetulnya dibandingkan Waraiona, ada yokai lain yang jauh lebih terkenal. Namanya adalah Kera Kerawona, atau secara harfiah disebut sebagai The Cackling Woman. Pada intinya sih, memang sama-sama aja kalau suara tertawanya itu tuh sangat berbahaya bagi manusia. Yang membedakan antara Waraiona dan Kera Kerawona adalah tempat tinggalnya aja. Kalau Waraiona biasanya tinggal di jalur pegunungan, sedangkan Kera Kerawona biasanya tinggal di Kabukicho, atau The Red Light District. Tahu kan ya maksudnya kemana? Waraiona tadi udah sempat dibahas kalau misalnya asalnya itu tuh ada di daerah Tosa. Nah, untuk daerah Tosa sendiri, sebetulnya hingga saat ini masih ada legenda ataupun folklore yang mengatakan adanya 3 iblis besar dari Tosa, atau Tosa's Three Great Demons. Salah satunya adalah Waraiona, dan masih ada 2 lagi. Apakah perlu kita bahas? Coba yang tertarik boleh komen di bawah.
So, itu dia all about Warayona. Rasanya udah cukup jelas ya, yokai seperti apa sih Warayona itu tuh dibahas di video kali ini. Buat kalian yang suka naik gunung, atau anak-anak Mahitala, coba di notes deh. Kayaknya tanggal 1, 9, atau 17, sebisa mungkin dihindari nggak sih kalau misalnya memang ada jadwal untuk naik gunung. Lebih better di reschedule, karena ya kayaknya malas aja nggak sih ceritanya naik gunung, pengen lihat pemandangan gunung, taunya naik gunung malah ngelihat pemandangan surga. Ya, siapa yang tahu kan kalau Apes ketemu Warayona. Nextnya, barangkali ada yang mau request, atau ada yang mau dikoreksi, ataupun ditambahin dari video kali ini, boleh banget komen aja biar kita jadi sharing-sharing dan belajar bareng. Anyway, kita kan udah sampai di cerita ke-12 nih ya di video kali ini. Balik lagi nih, Hyakumonogatari Kai dan Kai ini kan 100 cerita. Jadi masih panjang banget untuk si prosesnya. Dan pastinya masih ada banyak banget cerita-cerita horor dari Jepang lainnya, khususnya yokai dan yurei yang menunggu nih untuk diceritain. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Jadi pastiin untuk template youtuber tahu lah ya. Tolong di subscribe channelnya, terus di like dan komen juga. Biar semoga nih harapannya channel ini bisa terus berkembang, makin besar dan makin besar lagi. So thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Rasanya di antara kita udah Warai Ona. Warayona. Warai Ona. Ciri khasnya tertawa dan mengerikan juga. So thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you in the next. See you in the next.